Ini rencananya Bu Ita akan melaksanakan pembelajaran, dan saya ingin sebelum Anda melaksanakan pembelajaran itu sedikit bertanya ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan observasi yang akan kita lakukan. Bu Ita mengajar kelas berapa? Mengajar di kelas 4. Kelas 4. Kalau sebelum ke pertanyaan yang selanjutnya, apa ya yang kira-kira ingin Bu Ita dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan, atau kita ingin sekedar sharing saja tentang pembelajaran yang bermakna bagi siswa, supaya lebih memahami tentang pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi, sehingga pembelajaran bisa mewadahi minat siswa sekarang. Sekali ya Bu, semoga apa yang Bu Ita harapkan dari percakapan hari ini bisa tercapai. Jadi intinya hari ini besok kita akan melaksanakan praktek pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi. Kira-kira materi apa yang akan Bu Ita ajarkan untuk kegiatan besok? Materi kelas 4 IPAS pada bab 5, topik B tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Jadi kelas 4 sudah menggunakan kurikulum merdeka ya Bu ya? Betul. Lalu tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam praktek besok itu? Peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Peserta didik juga dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya, serta peserta didik dapat menyebutkan cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal. Oh iya. Jadi ada beberapa tujuan. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai? Di daerah sekitar juga, dan juga lebih memahami tentang apa hasil dari kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi intinya mengenal daerah sendiri, hasil daerah sendiri ya. Lalu sudah melakukan persiapan apa saja dalam pembelajaran besok itu? Yang pasti modul ajar sudah dipersiapkan, dan memilih materi belajarnya itu supaya bisa menentukan media pembelajaran yang tepat serta strategi pembelajaran yang sudah pas dengan topik yang ingin disampaikan. Lalu pertanyaan selanjutnya ya Bu Ita, apa strategi pembelajaran, metode yang digunakan, dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran besok ini? Strategi pembelajarannya kita memilih untuk yang berdiferensiasi itu karena saya akan berkonsultasi dengan Bu Yuli bagaimana cara mengajar tentang yang murid sukanya audio, visual, sama kinestetik, serta besok rencananya akan menggunakan media yaitu laptop untuk kartu dan peta Indonesia, juga untuk papan bermain yang mungkin lebih menarik dalam pembelajaran besok. Iya, bagus sekali ya. Jadi di dalam rencana itu sudah ada beberapa diferensiasi konten istilahnya, ya. Kemudian hambatan yang kira-kira hambatan apa yang mungkin besok itu akan ada? Kayaknya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, karena di kelas saya itu kan kelas besar, dari 29 anak banyak sekali siswa laki-laki yang mungkin untuk pengaturan kalau kita menyampaikan materi atau mereka suruh belajar sendiri itu lebih sulit daripada untuk siswa perempuan. Oh iya. Jadi intinya ada pada muridnya ya. Kemudian solusinya kira-kira apa Bu? Solusinya nanti kita akan serahkan ke murid lagi. Murid dituntut untuk aktif mencari informasi yang berkaitan dengan topik. Jadi kita melakukan pembelajaran untuk student center, bukan teacher center lagi. Bagus sekali. Lalu kira-kira kapan kegiatan itu akan dilaksanakan? Kita menjadwalkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023. Senin ya Bu ya? Iya. Terima kasih Bu Ita. Kira-kira apa yang Bu Ita dapatkan dari percakapan praobservasi kita hari ini? Saya sendiri merasa lebih mendapatkan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional
dan yang pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya, jadi Bu Ita lebih paham apa itu pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi ya Bu Ita. Ya, terima kasih Bu Ita untuk bincang-bincangnya kita hari ini. Semoga besok praktek Bu Ita berjalan dengan lancar, baik guru maupun siswanya sama-sama memperoleh hasil dari kegiatan kita besok. Terima kasih ya Bu Ita. Sama-sama Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong Afif untuk menyiapkan Syad, rak, doa, pagi, mulai. Berdoa, selesai. selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat? Hari ini yang tidak masuk siapa? Kenapa tidak masuk? Ada yang tahu? Supaya belajarnya lebih semangat, mari bersama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah. 1, 2, 3. Dengarkan musiknya. Pejamkan mata kalian. Duduk secara rileks, santai. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan nafas secara pelan-pelan. Lakukan berulang kali. Lepaskan semua beban. Sesaat santaikan diri, kosongkan dari beban. Nikmatilah. Kita diciptakan sebagai manusia untuk bahagia. Bahagiakan diri kalian. Tidak ada beban, tidak ada masalah. Bawa diri kalian ke dalam hal-hal yang membahagiakan. Bawa diri kalian ke tempat yang damai dan menyenangkan. Kalian akan mampu menghadapinya. Kalian yang terbaik. Yakinlah bahwa kalian berguna. Siapkan diri kalian untuk membuktikan bahwa saya bisa. Katakan saya mampu. Saya manusia hebat yang diciptakan oleh Tuhan. Saya tidak akan mendengarkan ocehan orang. Kita semua sama diciptakan oleh Tuhan. Semua pikiran kalian yang indah itu bukti bahwa kalian itu bahagia.
diri perlahan-lahan bahwa saya akan sekolah dengan baik. Sekarang waktunya kembali. Mulai terjaga. 1, 2, 3. Bangunlah. Saya akan kembali. Saya bisa. Saya mampu. Baik, sudah siap semuanya ya. Sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Oke, kita ingatkan kembali ya untuk kesepakatan kelas yang dulu pernah kita buat. Masih ingat apa tidak? Untuk mengingatkan kembali dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Masuk kelas tepat waktu. Mendengarkan penjelasan guru. Jangan membuang sampah sembarangan. Bicara yang sopan dan baik. Saling membantu. Mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Meminta izin jika akan masuk atau keluar kelas. Kita akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat memorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Sebelum kita lanjut materi yang sekarang, kemarin minggu lalu Wita sudah menjelaskan tentang seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu dan sekarang itu tempat tinggal kita sama apa berbeda suasananya? Berbeda. Dahulu masih jarang rumah, penduduknya masih sedikit. Kalau sekarang penduduknya sudah penuh, rumah-rumahnya sudah penuh, banyak sekali kendaraan. Zaman dahulu itu masih banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri di Indonesia. Ada kerajaan apa saja? Kerajaan Demak, terus Kerajaan Majapahit, Kerajaan Samudra Pasai. Nah, untuk kerajaan-kerajaan itu meninggalkan peninggalan sejarah, yaitu untuk candi, prasasti, seperti itu. Siapa yang sudah pernah berkunjung ke Candi Borobudur? Apa yang kalian lihat di sana?
sudah dapat, nanti ditempelkan pada tabel yang akan kita buatkan ya. Sekarang akan kita bagikan kelompok sesuai yang disepakati kemarin ya. Silahkan diatur tempat duduknya. Ini sudah sama semua sama kelompoknya? Sudah ya. Untuk materinya silahkan dipelajari. Yang pakai laptop dibuka. Sudah bisa dibuka? Kekayaan alam yang ada di Indonesia itu dipengaruhi juga oleh keadaan geografis. Misalnya di daerah pegunungan, di daerah dataran rendah, dataran tinggi, daerah waduk, ya, daerah sungai atau danau. Di daerah pegunungan, misalnya pada gambar ini, ditemukan pegunungan Dieng di daerah Jawa Tengah. Itu sebagai objek wisata. Pegunungan Jayapura di Papua itu sebagai tambang emas. Nah, di sekitar kita karena dataran rendah terkenal sekali dengan nama Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur itu sebagai sarana apa? Dimanfaatkan untuk apa? Pariwisata. Untuk apa lagi? Untuk irigasi atau pengairan. Nah, kalian akan kita bagikan yaitu permainan maju terus pantang mundur. Caranya seperti bermain ular tangga. Kita nanti menggunakan dadu dan pion. Pionnya boleh dari biji-bijian atau dedaunan. Silakan yang sudah kalian bawa nanti bisa digunakan untuk pion. Dan di sini ada kartu. Kartu yang diletakkan di sini. Kartunya berisi pertanyaan seputar kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yang bisa jawab nanti maju terus mengulang permainannya kembali. Sudah paham? Sudah. Kita bagikan ya.
ini. Contohnya seperti ini, boleh dihias yang lain. Kalian hias di sini bunga-bunga atau dedaunan atau biji-bijian saja boleh. Dah, siap? Dikeluarkan alat-alatnya. Terus kita mulai. Waktunya 15 menit ya. Silahkan dikeluarkan alatnya. Harus melestarikan kekayaan alam supaya dapat membantu mempertahankan keberadaannya hingga generasi berikutnya. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Untuk materi selanjutnya silahkan dipelajari bab 5 pada IPA, yaitu topik C, masyarakat di daerahku, yaitu kita mengenali tentang mata pencarian di daerah sekitar kita dan di lingkungan. Misalnya untuk daerah pegunungan banyak sekali mata pencarian, yaitu perkebunan, pertanian, menjadi guide di tempat wisata. Kalau di daerah sungai banyak sekali, yaitu yang bekerja sebagai nelayan, tambak udang. Kalau di dataran rendah seperti tempat kita ini, yaitu menjadi petani. Jadi apa lagi? Buruh pabrik. Terima kasih ya anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Lakukan yang terbaik dari semua kesempatan yang kalian miliki. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Silakan berkemas-kemas, bukunya dimasukkan ke dalam tas, nanti ketinggalan. Yang rapi. Yo. Tugasnya Bella sekarang menyiapkan. Siap, gerak, doa, pulang, mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Yo, dari kelompoknya Ajeng. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ita. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Yuni. Mohon maaf ya Bu, kali ini saya meminta waktunya kembali. Iya, siap Bu. Kira-kira Bu Ita sudah tahu belum
apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Kurang lebih saya sudah tahu karena pada hari Senin kemarin sudah Ibu lakukan observasi saat saya melaksanakan pembelajaran. Jadi hari ini mungkin kita akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Benar sekali, Bu. Bagaimana perasaan Bu Ita setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Sangat senang Bu karena saya merasa membuat murid lebih nyaman dalam pembelajaran yang saya lakukan karena dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Baiklah, kira-kira apa yang membuat murid itu bisa belajar dengan nyaman dan terpenuhi kebutuhan belajarnya? Karena saya menerapkan strategi, model, dan media pembelajaran yang tepat. Apakah dari semua yang Ibu terapkan itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah Bu Ita tetapkan? Sudah dapat tercapai dengan baik. Kemudian apa yang menjadi indikator keberhasilan pembelajaran tersebut? Berdasarkan penilaian yang saya lakukan, saya merasa semua siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian berarti dalam hal ini strategi, model, dan media pembelajaran yang Bu Ita terapkan sudah Bu Ita anggap tepat dengan materi yang diajarkan ya Bu? Iya, saya anggap sudah tepat sekali. Kemudian selain model dan media pembelajaran, apa yang menjadi area pengembangan Bu Ita pada pembelajaran kemarin? Penerapan pembelajaran berdiferensiasi, penerapan PSE, dan penerapan budaya positif. Lalu kira-kira kemarin Bu Ita itu sudah benar-benar melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau belum? Sudah Bu. Ya. Apa yang Bu Ita terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Karena saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih media yang sesuai dengan minatnya. Berarti diferensiasi konten ya. Jadi Iya. siswa disuruh memilih sendiri sesuai dengan minatnya. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam pembelajaran kemarin itu Bu Ita juga menerapkan diferensiasi proses ya Bu. Kalau produk saya lihat kemarin sama ya, sama semua ya produknya. Iya, produknya sama semua, membuat bingkai foto. Kemudian kalau untuk PSE-nya, pembelajaran sosial emosionalnya, itu pembelajaran yang bagaimana saat kemarin itu Bu? Pada pembelajaran PSE-nya, khususnya aspek pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tanggung jawab Bu, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi dengan cara melaksanakan diskusi kelompok. Oh ya, kemarin memang ada ya diskusi kelompoknya. Iya. Lalu mungkin ada pembelajaran sosial emosional yang lain yang Ibu terapkan? Saya menerapkan untuk kesadaran diri dan manajemen diri siswa dengan teknik stop atau murid juga memfokuskan pikiran siswa pada pembelajaran dengan memperdengarkan musik kepada murid. Kemarin kita coba untuk juga menyanyi bersama dengan itu fokusan anak. Benar sekali. Jadi mungkin ini lebih mengena bagi murid ya Bu. Lalu untuk penerapan budaya positifnya dalam pembelajaran kemarin, apakah sudah terlaksana atau belum? Sudah terlaksana karena sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kemudian kira-kira kesepakatan kelas itu kalimatnya berupa kalimat yang positif atau kalimat yang negatif ya? Kemarin itu kesepakatan kelasnya dengan siswa ada beberapa yang masih menggunakan kalimat negatif itu Bu. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan seperti itu. Oh, berarti kalau itu yang terjadi apa yang harus Bu Ita lakukan? Saya akan mencoba memberikan lagi pemahaman kepada siswa untuk merubah kalimat yang ada di kesepakatan kelas menjadi kalimat positif.
Jangan membuang sampah sembarangan, diganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Oh ya, berarti kata tidak, kata jangan itu diubah ya Bu ya. Ya. Baiklah, berarti setelah kita berdiskusi ini tentunya Ibu sudah tahu apa yang seharusnya Bu Ita lakukan ya. Iya Bu, terima kasih sekali atas bimbingannya kemarin sudah memberikan masukan kepada saya sehingga pembelajaran di kelas saya lebih baik. Ya, sama-sama ya Bu. Semoga apa yang kita lakukan kemarin sama-sama memberikan manfaat bagi kita berdua. Mungkin ada yang mau perlu dibicarakan lagi? Sudah cukup. Baiklah, mungkin setelah ini bisa kembali menjalankan aktivitas lagi. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Ita. Ya.